الصحة والعافية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, yang saya hormati rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah, bisa memenuhi panggilan Allah untuk ibadah, untuk beramal salih salihah, menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan mendapat ridha Allah, yang insyaallah bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat sekeluarga, dan dicukupi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita, ya, disembuhkan segala sakit kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bahagia di dunia sampai di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir. Mungkin subuh kali ini tafsir terakhir di hari Sabtu. Nanti selanjutnya selama bulan suci Ramadan kita lanjutkan tafsir kita di hari Rabu, ya. Tetap ba'da subuh tapi di hari Rabu. Ya, monggo panjenengan bisa mengikuti, dan insyaallah setiap hari di waktu subuh, ya, kita tetap mengadakan kuliah subuh. Ya, jadi selama Ramadan seperti biasa ada sholat tarawih, kuliah tarawih, kemudian sholat subuh, kuliah subuh, ya. Masih kita pikirkan untuk kegiatan anak-anak kita remaja masjid, mungkin hari Kamis atau apa sore menjelang berbuka, ya. Monggo nanti direncanakan lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah ayat 41. Ini sebetulnya ayat 41 ini sebagai kelanjutan atau penegasan dari ayat sebelumnya, yang mana telah diberikan satu penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang eksistensi Islam yang tinggi, ya. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Jadi kalimah Allah, kalimah tauhid, Islam yang mulia ini hiyal ulya, ya, adalah agama yang paling tinggi, yang paling mulia. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi derajatnya, tidak ada yang melebihi derajatnya Islam. Dan itu yang berfirman Allah. Ya. Tapi kali ini jamaah sekalian, ada seorang pendeta, ini pemirsa, ya. Ini saya tidak menjelekkan agama lain, dan Islam ini kaum muslimin pantang untuk menjelekkan agama lain, ya. Tapi hari-hari ini kita diusik oleh seorang pendeta, namanya seperti nama Islam, ya Pak, ya. Apa itu? Saifuddin Ibrahim, ya. Saifuddin itu pedangi agama, Ibrahim itu diambil dari nama Nabi, bayangkan, ya. Dan ternyata dia ini seorang murtad. Ya, murtad itu ya bukan murbaute Pak Ustadz. Murtad itu orang yang tertolak, ya.
ditolak amalnya, ditolak imannya, karena kembali kepada kekafiran. Itu bahkan dia ini bertentangan dengan anaknya sendiri. Ya, anaknya seorang muslim, seorang ustadz. Dia juga mantan ustadz, mantan termasuk seniornya di Pondok Az-Zaitun di Jawa Barat. Di mana itu, Pak? Ya, masya Allah. Ya, jadi mungkin gara-gara nggak tahu masalah apa, seakan-akan dia merasa hidup selamanya, ya, menjelek-jelekan agama lain, agama kita. Bahkan berani mengatakan ada 300 ayat yang harus dihapus. Apa gak kurang ajar? Ya. Itu sebagai pemerintah harus bersikap tegas itu harus ditangkap itu. Itu jelas penodaan agama, merusak kerukunan beragama sebagai negara Pancasila. Ya. Jadi kita sudah damai di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Harusnya orang-orang seperti ini ditangkap itu, diadili itu, ya, dipenjara itu. Ya. Jadi nanti ada orang Islam nganus sedikit gitu sudah dikatakan teroris dan sebagainya. Ya. Ini harus ditembak itu. Ya. Jangan orang lagi ngaji atau apa dituduh teroris langsung ditembak. Jangan, kasihan. Seorang dokter muslim yang diharapkan bisa membantu orang lain ditembak begitu saja. Harusnya kan praduga tak bersalah. Tapi sebaliknya orang seperti ini jelas-jelas itu menodai agama itu. Ya. Bahkan ketika dikomentari oleh Mahfud MD yang mana seorang menteri simbol negara malah berani mengajak carok ya, Pak ya. Apa asli Madura kira-kira? Kok tahu carok ya? Ya Allah, astagfirullah ya. Ngeri ya, ngeri. Jadi nggak tahu ada apa di balik semua ini. Apakah mengalihkan isu minyak goreng langka atau apa? Ya. Ini para jamaah, para pemirsa ya. Jadi saya bukan berarti benci agama lain. Kita tetap menjaga kerukunan beragama berdasarkan Pancasila, kebinekaan. Ya. Jadi Islam kita Islam Nusantara, Islam kita Islam kafah yang rahmatan lil alamin, hidup di negara Pancasila yang didirikan berdasarkan nama Nusantara. Ya. Jadi tapi tolong jangan dikotori dengan statement-statement orang-orang semacam ini. Ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kok jadi ngamuk gini ya. Jadi mohon maaf ini karena melihat berita-berita seperti itu rasanya kayak gimana gitu. Jadi Islam ini yang mayoritas ini kayak diombang-ambingkan gitu loh ya. Kayak dihinakan begitu saja. Gitu. Maka di sini di firman Allah yang ayat 41 ini ya, jadi ini terjadi pada perang Tabuk ini melawan pemerintahan Raja Zolim, Raja Romawi, ya, ini sampai ada perintah infiru khifafa wasiqalan, berangkat kalian, ya, berangkat kalian baik dalam keadaan berat maupun ringan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kalian dengan diri-diri kalian, dengan harta-harta benda kalian. Ya, ini perintah Allah ini semua, ya. Sehingga Abu Thalhah itu ketika mendengar ayat ini, ya, sekeluarga langsung Pak diajak berangkat perang. Ya. Anak-anaknya, cucu-cucunya, ya. Sampai kepinginnya supaya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lah karepe ayat seperti ini Bapak Ibu dihilangkan gitu loh. Ya apa sih? Ini kan ayat buat kita. Dan kita berperang di jalan Allah itu karena kita merasa terancam. Ayat ini diturunkan terjadi perang Tabuk itu karena orang Islam diserang oleh Romawi. Mendapat ancaman dari Romawi sehingga orang Romawi ini harus dilawan. Ya, sampai ada ayat surat khusus dengan nama surat Ar-Rum kan gitu. Surat Ar-Rum itu menginspirasi bahwa peperangan itu harus dilakukan ketika kita dalam keadaan diancam oleh musuh. Itu bukan kok ujuk-ujuk wong Islam rono rene nggawa parang, nggawa carok, nggawa pedang, nggawa tembak, ini bukan begitu. Ngaten ya. Infiru khifafa wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
demikian itu adalah yang terbaik. Ya, yang terbaik buat kalian kalau kalian melakukannya. Tapi kalau tidak, yuk ambil yang kuat-kuat saja. Lah anak cili-cili ini digawa perang yang tambah nyenyek. Kan begitu. Ya tetap saja seperti Rusia, Ukraina kayak gitu ya. Itu kan diambil orang-orang yang memang dalam perspektif dia sebagai seorang pejuang, sebagai seorang tentara dan sebagainya. Atau ada relawan-relawan yang sekiranya mampu untuk berperang. Tapi kalau memang itu harus dikerahkan semuanya, ya tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Maka di sini infiru khifafa wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Untuk berjihad di jalan Allah itu ya siapa saja, kapan saja, di mana saja. Nah, dalam konteks kekinian, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah ketika panjenengan bisa mengajak putra-putrinya ya, anak kecil-kecil hadir di masjid gitu kan. Ayo diajak ke masjid gitu. Itu termasuk infiru khifafa wa siqalan. Ya, dalam keadaan sempit misalnya nggih. Dalam keadaan ringan maupun sempit, ngapunten panjenengan yang bisa jalan sehat, bisa lari-lari cepat gitu ya. Rawuh ke masjid itu sudah perjuangan, itu sudah jihad fisabilillah. Buaja nadhifah misalnya nggih. Itu kan dalam keadaan ngapunten ya, walaupun di atas ini bisa rawuh ke masjid, bayangkan. Ya. Bi amwalikum wa anfusikum, apalagi subuh kali ini termasuk juga berjihad dengan harta bendanya. Mudah-mudahan sumbangsih seneknya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabul hajat-hajat beliau ya. Ini hajatnya Bu Nadhifah ya, Bu ya. Ini ya siraman rohani, siraman jasmani walaupun sedikit-sedikit ya. Ya, karena juga ini belajar untuk ikhlas bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sambil menyambung seduluran kita. Ana Pak Yanto bareng ngeten iki seneng aku nggih. Ya senior-senior kita ini. Ngeten nggih. Nah, itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka terkait dengan ayat itu juga ada ayat yang menasahnya. Menasah itu menggantinya atau menyempurnakannya nggih. Dengan ayat yang lain di surah At-Taubah ayat 122 itu falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wa liyunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi ternyata perintah semua harus berangkat itu diklasifikasikan ya dalam bahasa saya, dinasah dengan ayat yang lain bahwa falaula nafaru min kulli firqatin. Mbok ya sebaiknya jangan berangkat semua untuk berperang. Ya, sebagian ya ada yang menuntut ilmu, pergi ke pondok, ya, mencari ilmu liyatafaqahu fiddin agar pandai dalam agama, waliyunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim, kalau nanti sudah kembali kepada kaum mereka, mereka bisa mengkaji ayat-ayat Allah, mengajari mereka kaumnya, umatnya. Jadi seperti itu, nggih. Nah, ada lagi di dalam surat yang lain ya disebutkan laisa 'alad du'afa wa la 'alal mardha wa 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wal rasuli. Jadi termasuk perintah perang itu tidak digebyah uyah, tapi bagi orang yang lemah, bagi orang yang sakit, bagi orang yang tidak menemukan sangu untuk berangkat berperang, ya, itu boleh untuk tidak berjihad atau berjihad di jalan yang lain dengan cara yang lain. Seperti itu Bapak Ibu, nggih. Wa qatilul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik. Lah memang orang musyrik itu merusak akidah, Pak. Dan orang-orang musyrik ini memerangi kita. Kalau tidak ya enggak urusanmu. Ya. Mau mendatangkan pawang piroe sak karepmu. Katanya kan apa itu ya? Kearifan lokal. Ya. Nanti ada kearifan lokal, kearifan interlokal, ada internasional. Ya. Oh, ternyata usut punya usut, si tukang pawang ini adalah tim sukses titik-titik ternyata gitu. Oh ya wajar lah kalau gitu ya. Ya sudah disikapi dengan bijaksana. Ya, para pemirsa juga monggo lah kita belajar Islam ya, menggali Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dalam rangka meningkatkan iman kita sesama muslim. Ya, sebagai seorang muslim kita bentengi
agama kita bentengi iman kita dari benalu-benalu akidah ya, yang merusak iman-iman kita. Jadi supaya hidup yang sekali ini agama yang benar, hidup yang sekali ini punya dasar iman yang insya Allah mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita baik dari siksa sengsara di dunia maupun siksa di akhirat nantinya ya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita sampaikan ya, bahkan pertemuan di beberapa tempat juga saya sampaikan bahwa ya semoga kita belajar menerima kudrah iradah Allah, menerima takdir Allah ya, secara ikhlas, secara tawakal. Jadi gitu. Bahkan di kampung-kampung banyak Pak, di desa saya itu kalau mau punya hajatan, nggak tahu di Nganjuk apa, ada nggak? Ada ya. Jadi bagaimana supaya tidak hujan gitu ya, itu. Apalagi event sebesar itu ya. Masya Allah. Jadi ada yang harus masang sapu lidi ambek swalamoh gitu. Diuncalke di atas genteng misalnya ya. Allah astagfirullah ya. Ini tidak seperti itulah ya. Tapi Allah alam apakah itu ada syariatnya atau tidak, saya juga kurang tertarik mempelajari itu. Saya juga sering dimintai ketika ada orang mengundang pengajian itu, minta tolong Ustadz, ini kok cuacanya kok gini, ada doa apa yang sekiranya bisa menyingkirkan hujan? Doa apa ya? Masa doa kunut rek? Seperti itu, okay? Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi Allah, mendapat ridha Allah ya, bahagia fid din wad dunya wal akhirah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena hajatnya Bu Nadhifah ya, mudah-mudahan membawa barokah buat kita semuanya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, sekeluarga kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Sayangi kami dengan Al-Quran, tunjuki kami dengan Al-Quran. Ya Allah, syafaati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berkahi kami, sekeluarga kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai hiasan dalam hidup kami, sebagai bacaan sehari-hari kami. Ya Allah, jadikan hujjah di dalam kehidupan kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan lahir batin, sehat jasmani rohani. Sembuhkan segala sakit kami, cukupi kebutuhan kami ya Allah. Berikan kami sekeluarga bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sebentar lagi memasuki bulan suci-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan dan semangat untuk beribadah selama bulan mulia ya Allah. Berikan kami sehat walafiat sampai menuntaskan puasa dan amal-amal ibadah kami nanti ya Allah. Dan tetap istiqomah di dalam petunjuk-Mu ya Allah. Selamatkan kami dan keluarga kami dari orang-orang yang jahat kepada kami, yang ingin merusak agama kami. Kuatkan iman kami, teguhkan Islam kami ya Allah. Dan berikan kami sebagaimana Engkau memberikan yang terbaik kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma ataina ma ataita ibadakas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Darut Taqwa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil sunnah wa ahlil syiha wal afiyah wa ahlil rizqi halalan thayyiban mubarakah wa ahlil ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahlil karamah wa ahlil istiqamah wa ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.